Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Zahra dengan NIM 1121-10100000155 dari kelas manajemen 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar agama. Poin-poin yang akan saya sampaikan adalah pengertian agama dan asal-usul agama. Yang pertama, pengertian agama. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gamma yang berarti kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan tidak berantakan. Agama dalam bahasa Arab disebut juga din, yang memiliki arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama selalu membawa peraturan-peraturan atau larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, agama disebut sebagai religi, yang diambil dari bahasa Latin religer, yang berarti mengumpulkan, membaca. Secara terminologis, agama dibagi menjadi dua pengertiannya. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya adalah asal-usul agama. Jika berbicara asal-usul agama secara umum, tentu siapapun akan bingung dan tidak bisa menjawab secara pasti agama mana yang muncul lebih dahulu di dunia. Namun, tentu sebagai umat muslim, kita tidak usah bingung dan ragu apabila menemukan pertanyaan seperti ini. Sudah jelas Nabi Adam alaihissalam lah yang diturunkan oleh Allah ke bumi dengan akidah yang dibawanya bersama Siti Hawa. Diturunkan secara terus-menerus ke cucu keturunannya hingga sampailah ke zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana nantinya agama yang kita anut sekarang, yaitu agama Islam, disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai firman Allah yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Begitulah ayat yang turun pada saat Haji Wada, yang membuat banyak para sahabat menangis karena menyadari bahwa selesai sudah tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya di bumi. Ayat ini sudah cukup menjelaskan bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Adam, yang dimana dilanjutkan tongkat kerisalahannya hingga sampailah pada Nabi Muhammad SAW dan disempurnakan oleh Allah pada masa Rasulullah SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafail Gifari dari kelompok 1 kelas manajemen 1C dengan NIM 1121-08100000079 akan menjelaskan tentang macam-macam agama dan unsur-unsur pokok agama. Agama jika dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu agama samawi atau agama langit dan agama ardi atau agama bumi. Agama samawi adalah agama yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyunya kepada malaikat Jibril dan disebarluaskan oleh Rasul Allah untuk diteruskan pada umat manusia untuk menjadi panutan hidupnya. Wahyu tersebut dilestarikan dalam bentuk kitab suci, suhuf atau ajaran lisan. Agama yang termasuk ke dalam agama wahyu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama ardi adalah agama yang berpedoman kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan dan menjadi panutan bagi manusia tertentu. Agama yang termasuk ke dalam agama bumi atau agama ardi adalah Buddha yang berasal pada ajaran Siddhartha Gautama. Ciri-ciri dari agama samawi yang pertama adalah secara pasti ditentukan lahirnya dengan melalui wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disampaikan kepada umat manusia melalui seorang manusia yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa disebut sebagai Rasul atau Nabi. Yang ketiga memiliki kitab yang suci, yang bersih tanpa campur tangan manusia. Yang keempat ajarannya bersifat tetap walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Yang kelima konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau tauhid. Kebenarannya bersifat universal, yang berarti berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Ciri-ciri dari agama ardi. Yang pertama adalah agama lahir dari lingkungan manusia.
Yang kedua, tidak disampaikan melalui utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki kitab yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kepentingannya. Yang keempat, kebenaran ajarannya tidak bersifat universal. Yang kelima, konsep ketuhanannya adalah dinamisme, animisme, politeisme, dan monoteisme nisbi. Lalu ada unsur-unsur pokok agama. Unsur-unsur pokok agama ada 4, yaitu unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan yang ada di dunia ini akan hilang atau bersifat sementara saja, lalu unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, dan yang terakhir adalah unsur paham adanya kudus atau sekret dan suci. Unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang dimaksud adalah Tuhan, yang dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan yang ada di dunia ini akan hilang atau bersifat sementara saja, berarti semua yang kekal akan terjadi di akhirat. Lalu unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, berarti respon berbentuk rasa takut, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan lain-lain yang terdapat dalam agama. Lalu terakhir unsur paham adanya kudus dan suci, yang bermakna paham ini dapat berbentuk sebagai kekuatan gaib, serta kitab-kitab dan tempat penyelenggaraan ibadah agama yang suci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hanum dari kelas 1C Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dari agama. Agama umumnya mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan seseorang atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia tersebut untuk menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya atau di akhirat. Sedangkan menurut Abu Ishaq Al-Sabiti merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima itu memelihara harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebutkan Al-Maqasid Al-Khamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah. Dengan 5 tujuan ini, maka kemaslahatan kehidupan manusia akan terpenuhi dan masalah tersebut bisa terselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Alintara Himawan dengan NIM 112110100000154 dari kelas manajemen 1C dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi agama. Fungsi agama terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah agama sebagai tunjuk kebenaran akan adanya Yang Maha Kuasa. Manusia memang dilahirkan sebagai makhluk yang berakal, namun tidak semua hal-hal dapat didapatkan hanya dengan akal saja. Ilmu dan filsafat yang sudah diciptakan oleh manusia tetap tidak mampu menunjukkan tentang kebenaran adanya Tuhan. Maka dari itu, agama berperan sebagai petunjuk tentang keberadaan Tuhan itu sendiri melalui perkataan dan informasi dari Tuhan yang sifatnya mutlak yang diturunkan dengan berbagai perantara. Yang kedua, agama berperan sebagai sumber informasi metafisika. Metafisika juga sama halnya seperti tentang keberadaan Tuhan, merupakan suatu hal yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Maka dari itu, agama berperan sebagai pemberi informasi tentang metafisika tersebut, seperti contohnya adalah hal gaib, lalu tentang adanya alam semesta, kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah agama sebagai sumber nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang paling mendasar dalam kehidupan kita, dan agama juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral tersebut. Termasuk salah satunya agama Islam yang kita tahu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa agama Islam dan Nabi Muhammad diturunkan dan diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat adalah sebagai sumber informasi tentang peribadatan. Peribadatan merupakan aplikasi dan realisasi dari iman seseorang, dan maka dari itu agama harus memberikan informasi tentang tata cara peribadatannya
kepada umatnya masing-masing, karena manusia tidak bisa menciptakan tata cara beribadahnya dengan pemikiran. Yang terakhir adalah agama sebagai sumber informasi dan konfirmasi untuk ilmu pengetahuan baru. Sejatinya agama, termasuk yang utama adalah agama Islam, sudah mengatur tentang semua yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika ada suatu teori baru yang ditemukan, maka seharusnya teori tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ketika ditemukan teori baru, agama berfungsi sebagai untuk mengkonfirmasi apakah teori tersebut sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab suci dari masing-masing agama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.